Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'in afala tatadhakkarun yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim. Waqala idun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak ibu-ibu seluruh jemaah Masjid Al-Ghufran rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kekuatan, kesempatan dan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kembali dengan tekun, rajin, istiqomah, sabar kita sambut kembali malam hari ini dengan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal yang kita bangun khususnya pada hari ini sejak subuh, insyaallah sebelum subuh, Bapak Ibu tekun, rajin, khusyuk dengan sholat tahajudnya. Terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di sholat tahajud itu mudah-mudahan kita diberikan pemimpin nanti 2024 ini yang betul-betul amanah gitu ya. Oke, kita mulai. Ini part kedua, ini bagian kedua. Bagian pertama kemarin belum selesai. Ini bagian kedua, 2 kali pertemuan aja lah sudah ini alam raya ini. Nah, kita lihat surat-surat alam raya. Jadi Al-Qur'anul Karim itu kan 726 ayat itu isinya sains, ya, ilmu pengetahuan. Nah, dari sekian banyak ilmu pengetahuan yang sekarang berkembang di fakultas-fakultas di universitas-universitas, itu ada yang disebut dengan makrokosmos, alam raya ini, alam raya. Ya. Nah, kita tidak sampai meneliti tentang tanah dan sebagainya, itu bagian pertanian itu. Kenapa kok tanah ini subur, kenapa ini tidak, kenapa ini itu bagian pertanian. Kita hanya melihat kebesaran Allah tentang alam raya ini dulu. Kita lihat ayat-ayatnya dulu. Mungkin kita ambil 1, 2, 3, 4 ayat lah gitu, 4 ayat. Banyak sekali yang sudah saya rekam di sini, tapi kita ambil dulu 4 ayat. Kita mulai dari ini, kelihatan Pak ya? Kelihatan? Ya, ini. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika ala kulli syai'in syahid wa huwa ala kulli syai'in syahid. Oh, sebentar dulu. Bentar. Ya. Ya, oke. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, ya, di segala wilayah, di segala ufuk maksudnya, dan pada diri mereka, ya, dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Ini ayat At-Taubah 53, ya. Sanurihim, ya. Jadi kalau kita sudah belajar ilmu pengetahuan itu, begitu kita buka mata kita, pendengaran kita, seluruhnya dari benda yang kecil, dari tidak kelihatan sampai yang makrokosmos, dari mikrokosmos itu atom, Pak. Atom. Ada elektron, ada proton, ada neutron gitu loh. Ya, ada proton yang positif, neutron itu elektron itu yang negatif,
lalu ada inti atom. Itu berapa besarnya mikrokosmos itu? 10 pangkat min 18 milimeter, Pak. Ya, bukan kilometer. 10 pangkat min 18 yang proton. 10 pangkat min 19 itu yang elektron. 10 pangkat min 21. 21. Kalau 10 pangkat 1 berapa, Bu? 10 ya. 10 pangkat 1 10. 10 pangkat 2 100 ya. 10 pangkat 3 1000 kan itu kan. Nah, kalau 10 pangkat min 1 1 ya. 10 pangkat min 2 ya dibagi 100 yang 10 nih. 10 pangkat min 3 dibagi 1000. Nah, kalau 10 pangkat min 18 dibagi pure yang 1 milimeter itu, Pak. Jadi milik namanya atom itu enggak kelihatan, Pak. Atom. Nah, itu yang mikrokosmos. Oke. Nah, sekarang yang kita pelajari ini makrokosmos yang alam raya yang besar itu. Nah, Allah mengatakan kami akan memperlihatkan kepada mereka, kepada kita semuanya ini tanda-tanda kebesaran Allah di segala ufuk. Kemanapun kita arahkan pandangan mata kita ini ada kekuasaan Allah di sana, ada kebesaran Allah. Kita ke sana ngelihat pohon, ada kekuasaan Allah di pohon. Kadang-kadang saya tidak punya tanah di rumah tuh 3,5 meter kali setengah meter kurang. Saya tanami di sana, ada pokatnya, ada mangganya, ada ini, ada banyak itu, banyak. Dari tanah yang sedikit aja berbagai macam buah-buahan yang muncul itu. Saya lihat terus ada juga pohon nangka. Saya lihat setiap hari pulang sholat saya sambil zikir, ya Allah. Gimana prosesnya? Ini orang petani yang tahu itu. Mulai dari ini diambil dari tanah, jadi buah dari ini, terus seperti itu. Ada kekuasaan Allah di sana. Ada kekuasaan Allah di sana. Yang paling banyak buahnya itu yang tatkala kena matahari. Tampakkan kepada kalian, begitu kita lihat gunung, apapun kita lihat, itu ada kekuasaan Allah di sana. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala di sana. Ya. Nah, ini ayat ini juga mengatakan termasuk pada diri kalian, pada diri kita. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku, paal manusia ini kan luar biasa. Kalau diterangkan oleh orang dokter, luar biasa kan ini Pak. Fungsi-fungsi organ tubuh kita ini, ya Allah, luar biasa. Jantung ini, Masya Allah, kerjanya luar biasa. Ya, seperti itu. Nah, ini ayat yang pertama. Kita lanjutkan ke bawah. Terus, kita tafsirkan sedikit. Awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy afala yu'minun. Dan surah Al-Anbiya ini 21 30 21 suratnya, 30 ayatnya. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Mengapakah mereka tiada beriman kepada Allah? Ya. Jadi masalah beriman kepada Allah ini enggak melihat dia bertitel atau tidak, Pak. Banyak yang profesor doktor enggak percaya kepada Tuhan, yang orang komunis, orang liberal dan sebagainya. Tapi banyak mbah-mbah kita enggak tamat SD, jenengan percaya, yakin kepada ada istilahnya pangeran gitu ya. Ya Allah, yakin ya, yakin seperti itu. Ini kelebihannya. Nah, awalnya ini Bapak kan melihat ada benda padat. Itu kalau dipanasi kan jadi cair, Pak. Jadi besi itu macam-macam titik cairnya. Yang paling rendah itu timah. Di atasnya lagi ada aluminium. Ya, aluminium 6.600 derajat Celcius cair, Pak. Ada tembaga. Itu kan tambang tembaga, Freeport sama di Newman dan sebagainya tembaga. Tembaga itu ini seluruh kabel-kabel yang ada ini semuanya itu tembaga, Pak. Ini Bapak buka itu tembaga. Tembaga itu material yang paling bagus untuk mengantarkan listrik ini. Termasuk itu. Tembaga. Itu berapa? 1040
1040 derajat Celcius dia cair. Nah kalau ini tiang nih, kolom yang di sana kan di dalamnya Bapak bongkar itu dalam pasti ada itu, ada apa namanya? Ada besi itu, besi tulangan itu. Itu kalau Bapak terus panasi 1600, 1800 cair itu, Pak. Cair itu, cair. Dan saya memang sering ngecor gitu dulu, pengecoran. Panas, Pak. Lalu kadang-kadang setelah gitu saya tanya, berapa panasnya neraka? Nah, lebih dari itu, Pak. Lebih dari itu. Ini orang-orang yang korupsi ini kok senang ke neraka itu. Ya. Oke. Oke, kita tinggalkan surat Al-Anbiya ini. Nah, ini dalam surat As-Sajadah. Nyun sewu, kalau di Masjid Al-Ghufran ini hari Jumat subuh dibaca surat Sajadah. Belum ya? Oh, belum. Itu sunnah itu. Rakaat pertama surat Sajadah, rakaat kedua surat Al-Insan. Tadi pagi saya mimpin di Al-Huda ya. Tapi habis itu mungkin terlalu lama ya, itu kan sebulan sekali padahal itu. Entek jemaah terus. Dari yang ikut aku aja ikut pengajian hanya berapa orang ya Allah, ya sudahlah gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat As-Sajadah nomor insyaallah ini nomor 3 ya, 3 tempat ya. Oh ya, tempat. Kita. Surah Sajadah itu nomor 32 ayat nomor 4. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadzakkarun. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat, maka apakah kamu tidak memperhatikan As-Sajadah, surah Sajadah ini. Jadi Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian luar biasa. Ada mahasiswa mengambil disertasi doktor, di antara literaturnya kan, apa literaturnya kalau kita buat tesis, kita buat skripsi, kita buat disertasi, kan ada tuh literaturnya 1, 2, 3, 4. Kalau dokter tuh kan bisa sampai 50 buku itu ini. Kalau mahasiswa S1 ya 10 ya cukup lah gitu. Tapi kalau magister kan sampai 15 20. Nah, masukkan Al-Qur'an, satu pun pembimbing itu tidak berani membantah. Oh ini Al-Quran, menang aja, masukkan Al-Quran, tidak berani. Karena posisi Al-Quran ini di atas ya ayat-ayat suci ini di atas ayat-ayat yang namanya konstitusi itu. Jangan dikuali. Al-Quran di bawah konstitusi itu salah itu. Ya Al-Quran. Ya. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi ini dalam 6 masa. Nah 6 masa itu Bapak sekalian itu berproses sama dengan buah ini. Tiap hari saya tunggu, tiap hari saya tunggu. Ini sudah sebulan baru sekian besarnya buah nangka ini. Proses jadinya. Enggak kum fayakun, matang, gede, makan. Enggak. Berproses Pak. Proses. Dia berproses. Bayi, masuk sekali terus jadi. Enggak kan proses, 9 bulan lebih kan Bu ya. Kalau sekali jadi kira-kira sehari 2 hari. Begitu gede terus 24 jam lahir. Wah. Banyak ibu minta hamil lagi gitu ya. Ini 9 bulan ini. Kemana-mana dibawa ini. Begitu mau masuk mall titip ke satpam nggak bisa. Dibawa juga itu, luar biasa. Proses. Nah ini juga proses. Jadi dari peristiwa Big Bang jadi bumi-bumi planet-planet ini itu miliaran tahun Pak. Ini akan kita lihat. Umur apa jagat raya ini sudah 12 miliar tahun. Di sini kalau disebutkan nanti ini 13,3 miliar tahun, Pak. Nah, terus matahari kita yang sekarang kita lihat setiap hari itu ya, terus bumi kita ini itu umurnya sudah 6 miliar tahun, Pak, matahari itu. Matahari. Ini sudah tua sekali sudah ini. Ya jagat raya ini. Sudah tua sekali.
Oke. Nah, yang bersemaram di aras ini jangan kita bayangkan Allah membutuhkan tempat, enggak itu. Ya, enggak. Ini tempat yang sangat mulia yang disebut dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Terus nah ini nih dalam surat Ibu Bu kalau buka apa namanya? Buka Al-Qur'anul Karim, Bapak buka Al-Qur'anul Karim itu jajar dua, as-samawat jajar dua. Ya, jajar dua dalam surat Al-Baqarah tuh. Ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa bina'an wa anzala minas samaa itu loh. Sama. Ya. Jadi 76 kali Allah menyebutkan astronomi ini apa namanya makrokosmos itu di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini jajar dua nih as-sama as-sama. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Al-Baqarah 22. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan. Ada kata-kata segala buah-buahan, hitungan wae, rambutan, apalagi Bu, kelengkeng, apel, oh, sudah banyak sudah itu. Itu baru yang di atas, yang bawah tanah, bentul, bawah tanah kan bentul, macam-macam tuh di bawah tanah ini, macam-macam. Loh, luar biasa buah-buahan. Sebagai rezeki untukmu, rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Ini kekuasaan Allah di sini udah nih. As-samawat dua kali Allah menyebutkan itu. Jadi kalau ibu sampai rumah nanti buka Al-Quran, cari samawat itu 76 kali. 76 kali itu. Ya. Kalau bapak nanti nyari malaikat, cari itu. Ini ada rumusnya kok. Cari tak klik itu, ketemu langsung ada juga seperti itu. Itu malaikat itu 117 kali ayatnya yang nyebut malaikat seperti itu. Oke. Sebagai penutup cukup 4 ya, 4 barangkali 3 ini 4 ya, 4 lah. Ini sering Bapak baca ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, ini surat terakhir Al-Baqarah. Ya, di terakhir, bukan terakhir. Ya, nomor 1 2 nomor 2 terakhir. 184. Jadi Al-Baqarah paling panjang Pak Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah paling panjang 2,5 juz. Ya. Tidaklah dibacakan Al-Qur'an, ya, tidaklah dibacakan Al-Baqarah di rumah itu kecuali setan-setan itu nyingkir, Bu. Tapi bacanya dengan tartil. Jangan baca seperti orang yang baca-baca tamat-tamatkan Al-Qur'an mulai dari jam 7 Zuhur selesai. Oh, itu ya enggak apa namanya, enggak lari setannya, tambah dekat itu. Dekat. Nah, ini kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Apa di bumi. Jadi yang di langit di semuanya kita ini milik Allah loh Pak. Milik Allah. Apa mengumpulkan harta sekian banyak? 5 triliun kurang, 10 triliun kurang, sekian triliun kurang. Sementara banyak orang kelaparan. Ente elek engkau di akhirat orang yang begini Pak. Coba baca ayatnya tadi. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu annama lahu akhlada kalla la yumbadzanna fil hutama. Sing kaya numpuk-numpuk harta itu nerakanya khusus namanya hutama. Yang muslim malas sholat khusus namanya nerakanya sakor. Masalakakum fi sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu saya enggak sholat katanya. Yang numpuk-numpuk harta itu neraka hutamah itu. Oke. Ya. Udah, ini cukup 4 dulu, nanti ini
kapan-kapan kita angkat lagi tentang ayat ini, begitu kita bongkar alam raya kita angkat lagi. Oke, sekarang kita lanjutkan yang kemarin. Nah, mana dia? Tata Surya, ini dia ini ya. Nah ini sudah kita angkat, ini sudah kita angkat, ini sudah semuanya. Nah kita ini sudah semuanya. Sekarang kita ambil yang nomor 2 dulu, kita lihat dulu nomor 2. Baru kita kembali ke bumi. Kita lihat dulu yang nomor 2, part 2 ini, Tata Surya 2. Nah, ya oke. Galaksi. Galaksi ini nama di Indonesia Bima Sakti. Kalau Bapak Ibu cari rumah saya, itu masuk lewat sampingnya Yunisma, begitu masuk itu jalan Tata Surya. Di gerbangnya tulisan Tata Surya. Kebalik itu. Ini saya ikut nyusun dulu nama-nama jalan di planet di tempat saya itu, ya awal sekali ya Galaksi dulu. Baru kan pecah-pecahannya itu loh. Ini kebalik dari Tata Surya, baru ke kanan Bima Sakti, ya keliru itu. Nah, seandainya bumi ini bisa ngomong dia, kenapa aku nggak dikasih nama jalan itu? Seharusnya kan ada jalan bumi kan itu Pak. Kan ada Merkurius ada di sana, Venus ada di sana, lalu Neptunus ada, semuanya yang 9 planet ada semuanya Pak di sana. Nah, bumi nggak ada. Nah, seharusnya kan ada jalan bumi gitu loh, adil itu. Ya. Nah, disinilah berhimpun seluruh matahari antara 100 sampai 300 miliar. 100 ya 100 miliar. Kalau 1 miliar itu berapa juta, Pak? 1000 juta. 1000 juta 1 miliar itu. Kalau 100 miliar 100.000 juta. 300 miliar 300.000 juta. Yang namanya matahari seperti kita ini, Pak. Tidak usah kita membantah dan tidak hoax itu benar. Dan setiap hari kita lihat matahari kita ini. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu. Kelihatan, Pak. Malam hari kelihatan juga. Menggumpal kayak ini kelihatan ini, Pak. Ya Allah, kelihatan. Oke, teruskan. Manusia tidak akan mampu menembus penjuru langit tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa? Ya ilmu pengetahuan. Makanya dalam surat ini, surat apa namanya? Surat Ar-Rahman itu kan ada di sana. Ya ma'syaral jins wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal famfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai jemaah jin dan manusia, kalau kalian ingin nembus ke atas, monggo. Malah kita ditantang oleh Allah. Bapak ingin mendarat ke matahari, monggo. Mendarat di Mars, monggo. Di Pluto, monggo, silakan. Malah di galaksi, silakan. Baru bisa mendarat illa bisultan, itu dengan ilmu maksudnya. Sultan itu ilmu. Nah makanya secetek-cetek ilmu kita ini, pernah Apollo 8 tuh mendarat, masih SD dulu Pak. Apollo mendarat di bulan. Bisa, kenapa enggak? Karena jarak bumi dengan ini matahari, Merkurius, Venus, bumi kan punya bulan. Nah, bulan dengan matahari, bulan dengan bumi. Jaraknya bulan dengan bumi ini hanya 400.000 kilometer. Kalau pakai Apollo sebentar, enggak lama kok itu. Sebentar. Paling berapa jam itu sampai. Tapi kalau Bapak pakai Lion 400 jam. 400 jam. Ya, 400 jam. Bisa, ya bisa mendarat di sana. Nah, sekarang jadi pertanyaan kita, kenapa Allah menyebut jin duluan? Di mana-mana jin disebutkan. Tadi sahabat Badi Batu juga jin juga disebut lebih dulu oleh Allah. Ya. Walaqad jara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Surah Al-A'raf 179 itu. Ya, itu seperti itu. Jin dulu. Nah,
Jadi jin ini pada dasarnya mitra kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sama dengan kita. Nah, jin. Kenapa jin disebut duluan di surat Rahman itu? Karena jin-jin ini juga di samping jin yang ete-ete yang sekolah nggak lulus, ya, nggak lulus, banyak jin-jin yang apa pengangguran tuh banyak, Pak. Nah, itu yang dipakai jin-jin yang pengangguran dipakai oleh para dukun untuk nyakiti orang. Itu yang masuk ke orang jadi macam-macam itu. Tapi yang jin-jin yang profesor dokter nggak bisa, Pak. Mainannya ini, gitu, mainannya ini. Dan Amerika punya proyek untuk ngejar yang namanya UFO, pesawat, kita sebentar lagi ya. Pesawat yang bergerak dengan melingkar begini lebih cepat daripada yang linear begini, Pak. Itu dikejar dengan besar sekali biaya, nggak ketemu UFO itu, Pak. Pernah dia turun, dilihat, itu kecil-kecil. Itu jin, Pak. Kendaraan jin. Ya. Pernah, nggak salah, dia pernah turun kemarin juga yang UFO itu lebarnya itu apa diameternya 40, Pak. 40. Pernah turun di Magelang atau apa dulu itu. Bundar begini, Pak. UFO itu bundar. Nah, itu berat sangkaannya itu kendaraannya jin. Makanya Allah menyebut ya ma'syaral jin wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhu na illa bisultan. Kita paling cepat ini nih Apollo dan Challenger untuk angkasa luar. Saya cepat aja ya. Sudah itu ya. Nah, ini terdapat sekitar miliaran bintang dan galaksi dalam raya kita ini. Seperti ini. Ini lihat ini. Oke, kita lanjutkan. Galaksi Great Wall mempunyai luas sekitar 200 sampai 500 juta tahun cahaya. Enggak bisa saya bayangkan. Saya juga sering hitung-hitung enggak bisa, Pak. Enggak bisa. Jadi ukurannya bukan kilometer, mil lagi tapi cahaya. Satu detik cahaya itu sama dengan 300.000 kilometer per detik. Jadi kalau Bapak dari bumi kita ke matahari pakai Lion, pakai Garuda, itu 17 tahun, Bu. Tapi kalau ada pesawat, ya, kalau ada pesawat ini dari bumi kita ke matahari dengan kecepatan cahaya itu hanya 8 menit. Enak kita punya pesawat kayak gini, Pak. Ke Mekah, paling 5 menit sampai Mekah, Pak. Makanya anak-anak kita besok kalau dia menciptakan pesawat dari Indonesia sampai Jeddah itu 1 jam, habis sudah nih. Nggak ada yang sholat di masjid ini, Pak. Semuanya pada sholat di Mekah. Loh, kenapa di Mekah? Loh, kan sekali sholat itu sama dengan berapa itu? Berapa, Pak? Enggak, yang 1000 kali itu di Madinah itu. 100.000 kali ya. Tuh, coba. Cari Zohor nggak ada anaknya. Asar nggak ada. Isya nggak, Maghrib, Isya nggak ada. Baru pulang tengah malam. Loh, baru pulang, Pak. Bapak ini katanya golek pahala, yuk ke Mekah sana gitu. Nah, ada pesawat, tapi kalau ada sekarang ulama kiai langsung ngatakan aku sholat di Mekah, bohong itu, ya luar biasa ini. Oke, kita terus. Ini Pak, ini kita punya dana, Pak, insya Allah. Kalau ke depan memang itu presidennya, insya Allah kita bisa ngalahkan Amerika, Pak. Orang Indonesia pintar-pintar loh, Pak. Pintar-pintar kita ini. Kalau sekedar SMK apa-apa, kendaraan SMK, itu kan nggak ngomongan tok nggak wujud deh. Ini Challenger ini, Pak. Ini. Manusia berusaha menembus ruang angkasa. Oke, kita teruskan. Alam raya, ya Allah. Baru langit pertama. Padahal langit itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Dari mana informasinya? Terkala Rasulullah Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila, itu seperti itu. Ya. Enggak bisa dibantah. Ya, kalau ada yang bantah memang cetek ilmunya itu. Maksud seandainya Pak Habibie bangun lagi dari kubur membantah, ya memang cetek. Memang Allah mengatakan wa yas'alunaka 'anir ruh qulil ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Wahai Muhammad, kalau ada hukum bertanya tentang ruh itu urusan aku. Ya. Tidak kuberikan ilmu kepada manusia kecuali sedikit. Wong dokternya tanya apa ruh itu nggak bisa jawab kok dokter.
ruh itu. Oke? Nah, ada dua kita bisa ambil dari firman Allah surah Bani Israel ini, Al-Isra ini. Pertama, kita sedikit. Sehebat-hebat kita miliki ilmu, Pak. Kita dari Mekah, sekarang pulang ke Indonesia, doktor kita bisa menghafal 10 kitab, Pak. Itu nggak boleh sombong, Pak. Saya sekarang ke Amerika umpamanya, saya pulang, pinter, enggak boleh sombong. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Itu tidak kuberikan kecuali sedikit. Yang nomor dua, kita ambil hikmah kata-kata sedikit ini. Karena sedikit kita diberikan ilmu, maka kita tidak boleh berhenti untuk menuntut ilmu. Terus nggak boleh S1 terus, S2 terus, S3 terus, masih S10 seandainya terus, Pak. Baru berhenti setelah kita masuk liang kubur. Seperti itu anunya, ya. Oke. Terus kita ke bawah lagi, tinggal sedikit ini, kita sholat isya. Nah, berarti belum selesai nih, baru 3 kali pertemuan di sini nih. Nah, ahli astronomi mengatakan bahwa alam semesta ini ada kira-kira 13,7 miliar tahun yang lalu, Pak. Bahwa umur manusia itu kita tahu sekarang, kemarin ada itu umurnya 120 tahun. Ya, 120 120 tahun. Belum apa-apa. Nenek kita, kakek kita Adam itu 1000 tahun, Pak. 1000 tahun. Terus yang Nuh 1000 tahun di hadisnya itu 1000 tahun kurang 50 gitu. Jadi 950 tahun. Yang jadi pertanyaan saya ketemu dokter, Pak. Pak dokter, kira-kira iki herbal opo yang dimakan? Makanan apa yang dimakan sampai umurnya sangat panjang Nabi Adam itu? Makanya perlu dicari itu. Dokter perlu nyari ya. Umurnya kita kalau sudah umur 60 ke atas, 70, apalagi 80, aduh sudah loh. Kalau ndak lutut ya ini yang sakit, kalau ndak ini yang linu. Oh no ayo. Ya coba. Baru umur sekian. Padahal Nabi Ibrahim itu 189 meninggalnya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu 146 itu umurnya. Nah ini kita rata-rata kalau sudah, ya apalagi sekarang dengan instan-instan, makanan instan ini kan anak-anak kecil tuh bisa kena ginjal, Pak. Ya, seperti itu. Makanan larinya seperti itu ya. Hanya perlu nanti dicari ilmu kedokteran. Kenapa Nabi Adam sampai 1000 tahun? 1000 tahun. Segala sesuatu diciptakan dengan air. Bumi berpuluh meliputi matahari, iya, sudah. Nah ini yang galaksi. Nah, jadi Andromeda itu juga galaksi, Pak. Ya, Bima Sakti itu juga galaksi. Ya. Nah terus ini kita butuh dana yang sangat besar, Pak. Ini terminal peluncuran yang namanya kapal angkasa luar. Bisa insya Allah. Ini Universitas Muhammadiyah Jogja itu sudah membuat rudal, Pak. Rudal balistik. Rudal. Ya. Universitas Muhammadiyah Madalan atau di Jogja itu sudah mulai membuat itu seperti itu. Kita pinter-pinter loh, Pak. Ya. Sekarang kita pesawatnya laris, Pak, laris manis ini yang dibuat IPTN itu. Ya, sekian unit banyak yang Amerika Latin, Afrika banyak yang pesan-pesan itu, Pak. Seperti itu. Ya. Ini yang terakhir. Bentar dulu. Yang terakhir. Nah, ini yang terakhir. Ini matahari, Pak. Matahari. Di sumsum matahari itu, di sumsumnya, dia kan hampir mungkin ribuan kali besarnya bumi. Di sumsum temperaturnya, panasnya. Kalau ibu masak air itu berapa, Bu? Bisa 80, bisa 100 derajat air ya. Ini matahari di sumsumnya itu 35 juta derajat Celcius di sumsumnya. Nah, karena dia merambat panjang, ada konduksi. Nah, sampai di permukaan matahari yang kita lihat setiap hari itu 6.000 derajat Celcius. 6.000 derajat Celcius.
Nggak ada logam yang tidak cair kalau 6.000 derajat. Makanya kalau kapal bapak alayan ke sana, plek, cair guys. Yang paling luar kan aluminium. Rangkanya, frame-nya dalamnya itu kan baja. Baja kan cuma 2.000 derajat. Mari Pak. Saya pernah waktu 35 tahun yang lalu ya, waktu saya S1 di Brawijaya, saya pergi ke KS Pak, ke Karlo Steel. Saya lihat pengecoran itu, Masya Allah. Itu hanya tidak sampai 2.000 derajat tuh cair. Nah ini matahari luar biasa. Makanya kalau jam 12 siang, pas jam 12 siang tuh kan terasa panas juga tuh Pak. Panas sampai di sini tuh. Nah, seperti itu. Inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan matahari ini butuh kita, Pak. Kalau seandainya sampai 3 bulan matahari nggak mengenai bumi, Bapak tahu sendiri apa yang terjadi. Habis kita, Pak. Dinginnya luar biasa. Ya, seperti itu. Barangkali sampai sini, nanti kita lanjutkan lagi ke part ketiga, baru nanti kita masuki sholat seperti itu. Ini sudah Isya ya. Ada barangkali satu aja pertanyaan, terus kita sholat Isya. Yang mana? Oh, itu ada alat kita di bumi juga kan. Kalau kita pakai termometer kan untuk panas-panas kita ini mengukur dan sebagainya. Dia ada alat yang canggih juga, berapa, kalau saya penelitian di lab itu, ini berapa derajat, ada juga bisa kita beli yang itu. Kita bisa beli itu anunya. Nah sampai di bumi berapa derajat kan, 30 derajat ini. Kita kan sampai 35 derajat dan sebagainya, kan ada alatnya seperti itu. Ada alat yang kita pakai untuk termometer kan namanya, termometer itu. Seperti itu. Oke. Oke, barangkali itu ini sudah Isya. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya dulu ini. Sekali lagi kita putaran lagi part ketiga, nah baru kita masuk ke sholat nanti itu. Ya, sholat. Alhamdulillah minimal sebagian sudah kita tahu tentang kebesaran Allah, keagungan Allah, untuk kita praktikkan di dalam sholat itu ya. Pengertian Allahu Akbar itu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.